Pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi berujung duka. 3 orang meninggal, bahkan salah satu korban adalah petugas kepolisian. Mengapa insiden ini bisa terjadi dan apakah ada kelalaian? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sosiolog UGM Suprapto dan juga nanti akan bergabung Nelis, warga yang saat itu berada di lokasi. Pak Suprapto, selamat sore. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Ya, Pak Suprapto, kalau menurut Anda, apa yang menyebabkan hajatan kemarin itu bisa menyebabkan 3 orang meninggal dunia, Pak Suprapto? Apakah ada kelalaian di situ menurut Anda? Ya, jadi kalau kita lihat fenomena yang nampak gitu ya, di situ banyak sekali Halo, kerumun. halo, ya Pak, siap, udah aman, udah. Halo, Ya, silakan Ya, halo. dilanjutkan Pak Suprapto. Kita juga masih mencoba menghubungi Ibu Nelis ya. Silakan Pak Suprapto. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa kami terus ingat terhadap pepatah Jawa gitu ya, bahwa laku bener orang mesti kebenaran, bahwa niat baik itu tidak selalu membawa suasana yang baik. Jadi mungkin ada ide untuk melaksanakan hajatan itu dinikmati oleh masyarakat luas. Namun kita harus tahu bahwa di dalam masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat Jawa, itu ada yang memiliki budaya aji mumpung. Dalam arti ketika ada kesempatan untuk datang secara gratis, apakah itu hiburan atau makanan, itu biasanya kemudian berduyun-duyun datang. Sehingga ini mestinya ketika ada niat untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk menikmati hiburan ataupun makanan itu memang disiapkan caranya atau strateginya supaya tidak terjadi situasi yang crowded seperti itu gitu ya. Jadi harus diatur, bagaimanapun juga mungkin diawali dengan diberi kupon, misalnya siapa yang bisa datang atau masuk secara bertahap gitu dengan pintu yang juga bertahap. Jadi kalau misalnya itu terlupakan atau tidak terprediksi, ya ini mestinya merupakan salah satu kelalaian, meskipun saya melihat ini bukan sebuah tindak kriminal gitu ya. Demikian Pak Egan. Oke, baik Pak Suprapto. Kita akan mencoba untuk menyapa Ibu Nelis, warga yang saat itu ada di sana. Ibu Nelis, selamat sore. Sore. Ya, Sore. Ibu Nelis, suara saya terdengar jelas ya, Bu Nelis ya? Jelas. Oke, baik. Bu Nelis mungkin bisa dijelaskan Bu, karena Ibu kemarin ada di sana. Sebetulnya seperti apa sih situasi kemarin itu Ibu Nelis? Situasinya sih emang masyarakat tuh banyak banget. Mungkin ya bukan dari warga Garut aja ya, ada dari luar kota juga. Makanya sangat banyak gitu di luar perkiraan. Soalnya kan ada hiburan juga. Mungkin yang dari luar kota tuh berdatangan sekalian pengen lihat hiburannya juga gitu kan. Nah, sampai terjadinya kericuhan tuh ya pas dibuka waktunya jam 1 itu habis Jumatan, masyarakat tuh udah berdesakan di depan depan gerbang yang mau masuk ke pendopo itu. Terus tempat masuknya itu nggak dibuka lebar, cuma dikasih buat beberapa orang gitu. Alasannya sih supaya tidak berdesakan di dalam. Cuman mungkin karena banyaknya massa, kemudian mencoba buat masuk semuanya itu, ya terjadilah kericuhan kayak gitu. Bu Nelis, apa yang membuat Ibu Nelis ini tertarik untuk datang gitu? Kalau saya sih sehari-harinya di sini ya, usahanya di alun-alun ini, saya suka nyewain odong-odong, makanya saya tahu gitu. Makanya saya ada di tempat lokasi. Oke, tapi informasi apa kemudian yang membuat Ibu Nelis tertarik datang? Karena kan informasinya ada makanan gratis, lalu kemudian ada diberi souvenir begitu. Apa yang kemudian membuat Bu Nelis mau datang ke situ? Kalau saya bukannya apa yang tertarik, tempat usaha saya kebenaran di sini gitu ya, di alun-alun Garut. Makanya saya
Saya bukannya tertarik, cuman saya lihat aja begitu antusiasnya masyarakat Hmm, Garut sama luar daerah untuk mengikuti acara ini, pengen lihat gitu. Pas kebenaran lihat banyak anak kecil ya yang saya bantu yang buat pinggir gitu supaya tidak ikut berdesakan karena ya ya, bahaya lah ya, baik. Bu sampai Nelis saya kami harus turut. nerobos masuk ke gang kecil Oke, tapi Ibu Nelis sampai ikut berdesak-desakan begitu ya, sampai ngantri di pagar gitu ikut masuk, Bu? pertamanya saya nggak ikut masuk ke pas masuk itu pas lihat banyak orang yang kejebak yang pada jatuh gitu. Saya masuk juga Hmm, bukan lewat pagar. Jadi lewat hmm, ada yang kayak apa ya gitu lorong-lorong kayak gitu saya nyelempet gitu masuknya. Miringin oke, badan buat nolongin banyak anak-anak yang itu sama ibu-ibunya. oke. Tapi Ibu Nelis lihat ya waktu ketika gerbang itu dibuka, lalu kemudian orang lari masuk ke dalam berbarengan, lalu di situ ada Ya. desak-desakan, kericuan, Ibu melihat jelas di situ ya, Bu ya? Iya, pas begitu saya masuk barulah kericuhan itu terjadi sampai-sampai tenda yang buat makanan itu berjatuhan berantakan makanan juga di bawah karena Bu Nelis, gerbang terbuka, lalu kemudian ya. tertutup kembali, banyak korban di sana, kemudian datanglah mobil ambulan, Mhm. terjadilah ricuh lagi. Hmm. Itu informasi mengenai acara tersebut itu dapat dari mana, Bu Nelis? Di sosial media sudah banyak di TikTok, Facebook, Instagram, ada. Mhm. Oh, oke, baik. Apakah tetangga Bu Nelis, teman-teman semua juga ikut di sana? Ya sebagian ada sih. Kebetulan yang kemarin kecelakaan itu teman seperjuangan yang jualan di sini anaknya. Gitu. Oh, ya, korban ini Ibu kenal begitu? Yang meninggal dunia Ibu kenal nih Iya dengan yang meninggal? kenal, iya kenal. Itu teman Oke. saya, anak teman saya. Ya. Oh, jadi yang akan ada dua Bu ya, yang dari warga, yang satu umur 8 tahun, Ya, yang satu berumur 60 ya, tahun. Nah, yang ya. menjadi yang kenalan Ibu ini yang mana? Yang anak itu atau yang ibunya yang Yang 60 8 tahun itu? tahun, yang Yang anaknya 8 8 tahun. tahun. Hmm, oke, baik. Ya. Kalau dari informasi yang Ibu dengar mengenai korban tersebut, ia meninggal karena apa, Bu? Bukan informasi karena soalnya saya lihat yang nolong pertama itu kakak saya lagi keinjak-injak. Oke, Anaknya posisinya tengkurap lagi keinjak. Yang nolongin kakak. oke, baik. Kami turut berduka untuk keluarga Saya lihat korban. kakak lagi gendong, cuman saya nggak Hmm, tahu kalau itu anak teman saya. Kemudian saya lari nyari itu, itulah terjadilah bahwa itu anaknya yang dicari-cari sama ibunya. baik. Eh, Bu Nelis, dari pengamatan Ya, Ibu, di situ petugas keamanannya ada berapa banyak, Bu? Yang berjaga, tidak hanya petugas keamanan, tapi kemudian juga mungkin panitia ataupun IO itu jumlahnya ada berapa, Bu? kurang kurang memperhatikan ya. Hmm, Soalnya jangankan merhatiin itu kalau lihat anak-anak yang jatuh juga, boro-boro ingat yang petugas-petugas kayak gitu ya. Mungkin kurang lebih ada 20 orang mah, kurang lebih. kurang lebih Masa dengan 20. masa begitu banyaknya, pengamanannya kurang Oke, bagi baik. saya gitu ya. Iya, iya, Bu. Baik, saya kembali ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, kalau dari pengamatan Bu Nelis yang melakukan pengamanan kurang lebih jumlahnya puluhan. Sepertinya yang datang mungkin mencapai ribuan, Pak Suprapto. Nah, hal seperti ini sebetulnya bisa terhindar tidak sih? Ya, sebetulnya bisa dihindari ya ketika ada cara mempersilahkan masuk mereka itu secara bertahap. Meskipun itu sebetulnya sudah lumayan kita mendengar dari penjelasan Ibu tadi bahwa pintunya dibuka sedikit gitu ya supaya tidak berjubel dan tidak terlalu crowded, tetapi kita tahu bahwa masyarakat itu kadangkala tidak memiliki budaya antri gitu. Jadi semua berebut, terjadilah bottlenecks gitu sehingga lalu banyak yang berdesakan terjatuh dan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari upaya penjagaan, mengantisipasi penjagaan sih kelihatannya memang sudah dilakukan gitu dengan membuka pintu sedikit, kemudian petugasnya juga
lumayan banyak 20, tetapi yang mungkin tidak terprediksi adalah bahwa yang datang itu ribuan dan yang datang itu tidak memiliki kesadaran untuk ngantri gitu. Artinya bahwa ketika belum sampai di dekat pintu ya harusnya tidak harus mendorong-dorong sehingga lalu ada yang jatuh. Jadi saya kira kesalahan terjadi pada dua belah pihak gitu ya. Yang satu mungkin lalai karena tidak bisa memprediksi, yang masyarakat juga harusnya menyadari bahwa harusnya itu ada budaya antri. Demikian Pak Ayat. Baik, Pak Suprapto, melihat kondisi sosial masyarakat pada saat ini, apakah memang bijak Pak Suprapto mengadakan pernikahan, lalu memberikan nama pesta rakyat, lalu kemudian diberikan menawarkan makanan gratis begitu ya kalau mereka datang begitu. Nah ini meskipun ini mungkin juga dibantu oleh mempelai sendiri, tapi situasinya yang saat ini berkembang di masyarakat seperti itu. Ada undangan, warga silakan datang, silakan menikmati makanan gratis. Nah ini mengadakan acara seperti ini dengan kemudian lingkupnya di pejabat pemerintahan daerah begitu, menurut Anda bijak tidak sih? Ya sebetulnya memang ini yang tadi saya katakan gitu ya. Mungkin niatnya kebijakan itu untuk memperlakukan masyarakat itu sebagai pihak yang tidak harus jauh gitu dengan pemerintah gitu, tetapi sekali lagi bahwa karena kita tidak bisa memprediksi bahwa yang datang berapa, karena tidak dimulai misalnya dengan membagi kupon lah gitu, supaya misalnya sehari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya bagi yang ingin datang silahkan mengambil kupon sehingga bisa disiapkan misalnya jumlah kupon itu dengan jumlah makanan yang tersedia gitu. Karena kalau dibebaskan seperti itu, ini yang memang bisa menimbulkan efek negatif karena sekali lagi bahwa pertama rasio petugas dengan yang datang itu juga sangat tidak imbang, dan itu harusnya memang sudah terpikirkan terlebih dahulu. Dan tetapi sekali lagi perlu diyakini betul gitu bahwa ide pesta rakyat ini dari mana dan apakah itu memang merupakan sesuatu yang direncanakan atau sebetulnya itu berkembang dari mulut ke mulut yang kemudian naik atau diposting di TikTok ataupun di media sosial yang lain gitu, sehingga perlu ditelusuri sehingga lalu bisa diketahui siapa yang patut untuk bertanggung jawab. Ya, saya kembali ke Bu Nelis. Bu Nelis, setelah kejadian pintunya akhirnya dibuka, tamunya warga berdesak-desakan masuk begitu ya, lalu ada kemudian insiden terjadinya itu, ada yang terinjak-injak dan mungkin ada yang akhirnya kemudian menyebabkan meninggal dunia. Setelah itu, setelah sebagian warga sudah mulai masuk ke dalam, apakah ada upaya dari pihak pengamanan ataupun dari pihak penyelenggara untuk melakukan pengaturan warga atau tidak dilepaskan saja, Bu Nelis? Ada sih pengamanan, tapi kan masyarakatnya begitu banyak, jadi nggak kebendung. Bisa ketutup lagi, terus kemudian datanglah sebuah ambulan. Nah, terjadi lagi. Pintu kan kebuka semua, masyarakat otomatis pada masuk lagi, pada ricuh lagi, nggak kebendung. Oke, baik. Tapi yang warga cari itu di dalam apakah betul, Bu? Apakah memang makan gratis itu? Ya, mungkin sebagian juga ada yang pengen ketemu sama Pak Gubernur. Soalnya yang kebanyakan kan yang pada datang tuh ibu-ibu ya, mayoritasnya ibu-ibu yang mungkin penggemar beliau. Dikiranya pasti ada lah kalau acara kayak gini gitu kan. Mungkin Ini juga warga, ada yang karena buat makanan. ya. Banyak macamnya sih, banyak ragamnya. Ya. Nah, warga ini sudah berkumpul di depan gerbang sejak pukul berapa, Bu Nelis? Kalau berkumpul tuh dari pagi ya, dari jam 8 juga udah mulai pada datang. Terus puncaknya tuh dari pas abis Jumat, sholat Jumat tuh warga tuh padat banget di lokasi. Oke, baik. Nah, akhirnya setelah masuk, akhirnya ada yang menikmati makanan itu juga tidak? Ada yang menikmati acara pernikahan itu tidak, Bu Nelis? Sebagian ya ada, sebagian ada.
kalau sudah ricuh, begitu ada korban langsung dilarikan ke rumah sakit, acara ditutup. Sekitar jam 3 acara ditutup. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Suprapto. Pak Suprapto, menurut Anda apa yang kemudian sekarang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Mana kemudian yang harus diselidiki sebagai pihak kelalaian, mana kemudian yang mungkin bisa ditelisik lebih dalam lagi, Pak Suprapto? Ya, jadi kalau menurut saya sih ini bukan merupakan tindak kriminal gitu ya. Jadi lebih pada kelalaian, sesuatu yang tidak terprediksi, meskipun itu juga tidak sepenuhnya merupakan kesalahan panitia ataupun penyelenggara gitu. Tetapi karena juga salah satunya adalah perilaku dari masyarakat yang demikian sulit untuk mengikuti budaya antri. Karena sebagai salah satu contoh ya, kalau tadi juga ditanya apakah bijak atau tidak, contohnya misalnya di Keraton Jogja itu juga kalau misalnya Idul Fitri sering juga open house untuk masyarakat yang ingin itu berkunjung ke sana, tetapi itu juga lalu tertib gitu ya, karena juga di satu sisi panitia mengatur, tapi di sisi lain masyarakat itu juga cukup bisa untuk menempatkan dirinya untuk tidak harus berebut. Jadi saya kira kalaupun mau dilihat itu harus juga dari dua belah pihak gitu ya. Jadi masyarakatnya seperti apa, yang hadir seperti apa, dan kemudian panitianya ini diyakinkan betul sebenarnya siapa sih yang kesalahan sampai kemudian berjubel gitu ya. Karena memang tidak terduga, jadi acara berlangsung di dalam sampai pada pintu dibuka itu ternyata itu sudah tidak terkendali jumlahnya. Tapi kalau misalnya dari awal seperti yang tadi saya katakan dengan kupon atau dengan pembatasan tertentu, itu nanti yang ditarik itu bisa lebih teratur, demikian. Baik, kita akan tunggu nanti penyelidikan dari pihak polisi akan seperti apa, Pak Suprapto. Ibu Nelis, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Primetime News Metro TV. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.